Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mulai saja ya diskusi pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Erna. Kita mulai aja dulu. Ya diskusinya sambil nunggu yang lain. Mungkin nanti selesainya kemalaman. Oke, jadi kita akan diskusi mengenai hambatan dalam bisnis internasional di masa COVID-19. Di sini ada 8 pokok bahasan yang harus kita analisis bersama. Langsung aja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai dampak kerjasama internasional dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa negara. Oke, silakan teman-teman menyampaikan pendapatnya masing-masing dulu. Hujannya deras banget Mbak, asli. Menurut pendapat saya, seperti yang kita ketahui selama ini, virus corona telah menyebar di seluruh dunia. Jebolnya keamanan antar negara dan lemahnya antisipasi memicu eskalasi penyebaran corona yang masif. COVID-19 menghantam orang ataupun negara, agama, ideologi, etnis, warna kulit, dan status sosial ekonominya. Pandemi global COVID-19 telah membawa embusan angin perubahan yang drastis, menyapu negara-negara di dunia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang berubah. Hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri suatu negara tak menutup kemungkinan mengalami pergeseran saat ini maupun post-corona. Wabah virus corona yang melanda seluruh dunia mengharuskan tiap negara untuk memberlakukan lockdown. Perjalanan manusia antar negara, pergerakan barang dan transaksi jasa antar negara dibatasi, komunikasi antar negara pun dilakukan secara virtual. Hubungan internasional yang bercorak globalis mengalami ujian akibat wabah corona ini. Belum lagi ancaman resesi ekonomi global yang berimbas pada kondisi domestik suatu negara. Dalam kasus Indonesia, pemerintah maupun swasta dapat mengoptimalkan instrumen teknologi digital untuk melakukan transaksi perdagangan secara online melalui platform e-commerce. Kerjasama internasional baik bilateral, regional, dan multilateral yang saling membutuhkan tetap digalang dalam bingkai solidaritas kemanusiaan. Menurut saya seperti itu Mbak Erna. Iya betul sekali ya Mbak, adanya pandemi ini memang merubah skala tatanan kehidupannya, termasuk dalam hubungan internasional. Dampaknya juga sangat besar ya Mbak, seperti komunikasi pun dilakukan secara virtual, hubungan dibatasi. Tetapi dengan adanya kebijakan lockdown ini malah mempererat hubungan antar negara dengan saling bantu-membantu terhadap kebutuhan pokok tiap negara. Ya, kita lanjut aja ya ke poin nomor 2, yaitu perubahan sistem perdagangan internasional. Dengan adanya pandemi ini yang melanda seluruh negara di dunia, tentu saja membuat negara-negara melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan perdagangan ini. Pasti terdapat beberapa perubahan dalam sistem perdagangan internasional. Coba teman-teman browsing aja deh, nggak apa-apa. Perubahan-perubahan yang terjadi atau perubahan pada sistem perdagangan internasional. Coba sebutin teman-teman. Ya memang benar sih ya Mbak, tidak dapat dipungkiri memang bahwa karena pandemi terdapat beberapa negara yang lebih erat menjalin kerjasama. Tapi terdapat juga negara yang menjadi lebih protektif terhadap kebijakan politik dan ekonominya. Hal ini juga disetujui oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono, yang menyatakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat,
Inggris, dan Cina melakukan perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang cukup besar, sehingga menyebabkan banyak perusahaan ingin merelokasi pabriknya ke negara lain di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Ya benar banget sih itu pendapat kalian, tapi saya yakin itu pendapat Google. Oke, jadi tambahan ya, bukan tambahan sih ya. Ya, sekedar tambahan, ada 4 perubahan dalam sistem perdagangan internasional. Yang pertama itu banyak negara mengamankan kebutuhan mereka dan perubahan perjanjian kerjasama. Kemudian negara-negara di dunia mencari rantai pemasokan yang lebih baik, yang lebih pendek, sama kayak yang diungkapin sama Mbak Nita ya. Kemudian perubahan sirkulasi ganda yang dipimpin oleh Tiongkok. Kemudian dunia bisnis menyesuaikan diri dengan realita baru. Yang terakhir, perdagangan internasional dalam konteks new normal. Jadi untuk penjelasannya ada di Google. Jadi nanti kita langsung dibikin makalah aja ya. Kalau misal diomongin di sini pasti banyak banget dan ntar diskusinya nggak selesai. Oke, kita lanjut aja yang ketiga, yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pihak terkait dalam perdagangan internasional. Oke, silahkan pendapatnya. Oke, sip banget Manita, bisa jadi bahan buat bikin makalah. Tapi saya tambahin lagi ya. Selain itu, dampak dari pandemi terhadap perdagangan internasional itu dengan adanya potensi inflasi barang pokok dan penting akibat terganggunya logistik dan distribusi. Perdagangan antar pulau juga terganggu. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga terganggu, serta daya beli masyarakat melemah, termasuk transaksi dagang dan omset pedagang kecil juga menurun seperti UMKM tuh. Oke, kita langsung masuk aja ke poin keempat, itu mengenai peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan terkait regulasi perdagangan internasional. Pemerintah memiliki beberapa peran dalam pengambil kebijakan. Yang pertama yaitu langkah preventif Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan larangan impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah ini atau virus corona ini berasal dari negara tersebut. Jadi untuk mengurangi penyebaran atau meminimalisasi penyebaran virus corona itu, pemerintah mengeluarkan larangan impor atas barang-barang apapun yang berasal dari negara sana, Cina atau Tiongkok, yang kemudian dengan menjaga stabilitas harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok, diantaranya melalui deregulasi kebijakan terkait pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, pengaman penyediaan alat kesehatan, diantaranya melalui relaksasi impor atau alat pelindung diri dan masker. Kemudian pemberian stimulus ekonomi non-fiskal. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, tambahan dari saya ya Mbak, adanya pengawasan barang beredar dan atau jasa dalam perdagangan daring. Kementerian Dalam Negeri telah menutup akun perdagangan daring yang menjual alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan virus shot-out dengan harga yang sangat tinggi dan berkualitas rendah. Selain itu, fasilitasi ekspor di masa pandemi, salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan business matching secara virtual. Selain itu,
Pada masa pandemi ini, Kementerian Perdagangan telah berhasil merealisasikan peningkatan ekspor kopi ke Mesir dan rumput laut ke Korea Selatan. Selanjutnya, pemanfaatan forum kerjasama perdagangan internasional seperti forum G20. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi terhadap bisnis internasional. Hampir sama sih kayak yang tadi, cuma tadi itu perannya. Kalau ini kebijakannya. Yang pertama seperti pemberian stimulus ekonomi non fiskal, diantaranya dengan menerbitkan surat keterangan asal atau SKA barang ekspor melalui penerapan affixed signature dan stamp. Yang kedua dengan menjaga stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok dengan melakukan deregulasi kebijakan terkait pangan dan kelancaran distribusi. Oke, sepertinya kita lanjut aja ya, karena yang tadi kebijakan hampir sama, peran itu hampir sama, dan jawabannya saya lihat di internet itu hampir sama kayak yang tadi, yang peran, dan udah disebutin tadi sama Mbak Nita juga. Jadi kita langsung lanjut aja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu mengenai dampak terhadap sistem moneter internasional. Oke, di sini Mbak Nita saja coba yang jelaskan, atau mungkin yang lainnya juga nggak apa-apa, monggo. Dampak terhadap sistem moneter internasional menurut prediksi IMF mengenai penyusutan perekonomian hampir menyusut 5 atau 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April. Negara yang paling besar yaitu negara Cina. Laporan IMF memperingatkan kemungkinan timbulnya luka ekonomi dengan adanya lebih banyak perusahaan yang bangkrut dan lebih lama menganggur, maka lebih sulit bagi roda perekonomian untuk menggelinding lebih cepat sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu perlambatan Raca Perdagangan Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa perlambatnya Raca Perdagangan Indonesia pada bulan April 2020 dikarenakan melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas sejalan dengan dampak pandemi COVID yang merebak di seluruh dunia. Meskipun defisit secara keseluruhan Raca Perdagangan Indonesia Januari sampai bulan April 2020 surplus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit neraca perdagangan April 2020 dipengaruhi defisit pada neraca perdagangan non-migas dan migas. Perkembangan tersebut akibat penurunan kinerja ekspor produk manufaktur dan bahan bakar mineral, khususnya pada batu bara, kinerja positif ekspor emas, besi, dan baja, serta minyak dan lemak nabati dapat menahan pemburuan ekspor non-migas yang lebih dalam. Itu menurut saya dampak terhadap sistem moneter internasional, Mbak Irna. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok bahasan. Oke, Mbak Irna, untuk keuntungannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok bahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian kerjasama antar negara. Jadi, suatu hubungan kerjasama antar negara-negara itu nggak melulu hanya keuntungan yang didapat, tetapi ada kerugiannya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa kerugian dari kerjasama antar negara. Yang pertama itu pasar domestik dikuasai produk asing.
Kerugian yang pertama dari kerjasama antar negara dapat dirasakan secara langsung pada saat kita berada di pasar. Pasalnya, pasar akan dibanjiri oleh produk-produk impor. Jadi, karena ditakutkan ya, hal ini tuh pasar asing itu menguasai pasar yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan di Indonesia itu banyak produk asing yang membuat para konsumen atau masyarakat di Indonesia itu lebih menyukai atau lebih akan membeli produk asing ketimbang produk dalam negeri. Mungkin karena pemikiran mereka itu produk asing lebih bagus kualitasnya dibandingkan produk dalam negeri, padahal itu tidak sama sekali ya. Yang kedua itu munculnya ketergantungan terhadap barang impor. Masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya, produk-produk impor yang semakin banyak masuk ke pasar-pasar di Indonesia menjadikan masyarakat lebih mengenal produk mereka dibandingkan produk-produk lokal. Masyarakat yang semakin kenal atau menggunakan produk-produk impor menandakan bahwa masyarakat sudah mulai ketergantungan terhadap barang-barang impor. Nah, ini sangat berbahaya ya, itu sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga itu banyak imigran gelap. Jadi tidak hanya produk impor saja yang akan bertambah, namun kemungkinan banyak imigran gelap akan sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa terjadi karena mereka beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor terbesar merupakan negara yang sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak pekerja agar perkembangan tersebut dapat terwujud. Imigran gelap tersebut merupakan bagian dari dampak positif dan negatif perubahan sosial yang bisa saja terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir itu produksi produk lokal. Terganggunya produksi produk lokal. Terganggunya ini karena permintaan yang semakin menurun akibat kalah saing dengan produk impor. Padahal produk lokal merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lainnya. Oke, sudah semuanya saya jelaskan mengenai kerugiannya. Tinggal keuntungannya, siapa yang mau jelasin? Silakan. Oke Mbak Erna, untuk keuntungannya yang didapatkan dari kerjasama antar negeri, setahu saya yaitu pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Walaupun ada banyak bentuk kerjasama internasional, secara umum tujuan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dengan kerjasama suatu negara akan mendapatkan bantuan dari negara lain sehingga pemenuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Setahu saya itu Mbak Erna, mungkin Mas Bukas atau siapa mau menambahkan, silakan. Memperluas pasar internasional. Semakin luasnya target pasar bagi produk dalam negeri, sehingga kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan akan semakin besar. Enggak hanya itu, manfaat perdagangan internasional juga dapat dirasakan dari hubungan antar negara, yang menyebabkan negara-negara semakin dekat dan semakin akrab. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan kerjasama antar negara ternyata juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Seperti dampak positif transmigrasi, masyarakat yang menjadi bagian dari kerjasama antar negara akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari penjualan produk karya mereka, sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri menjadi daerah yang maju dan berkembang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menandakan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat terjadi karena adanya dukungan dari produk-produk impor. Guys, suaraku lagi bendeng guys. Oke, selesai sudah presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri saja ya. Kalian bisa langsung istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.